Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Angkat sini. Sini terus. Sini ke sini. Digeser. Kubur sini agak sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memasuki hari ke-20 dari rangkaian hari-hari di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Insyaallah nanti malam kita akan memasuki 10 malam terakhir atau karena tahun ini bagi kita puasa hanya 29 hari, 9 hari terakhir dari rangkaian hari-hari di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Karena kita akan memasuki apa yang dalam Islam disebut sebagai al-asharul awakhir min Ramadan. 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang pada malam itu khususnya di malam-malam ganjil kita bersama-sama berharap bertemu dengan Lailatul Qadar. Sehingga kita memperbanyak dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka masih pada tempatnya kalau saya melanjutkan pembicaraan tentang kontroversi yang lain dari masalah sholat tarawih dan sholat witir yang sudah saya perbincangkan dalam 2 pertemuan sebelumnya. Karena ada sebagian jamaah yang bingung bagaimana dengan sholat tarawih atau dikenal dengan sholat qiyamu Ramadan, bangun malam tidak segera tidur setelah sholat isya dalam rangka menghidup-hidupkan malam bulan Ramadan. Qiyamu Ramadan yang dalam hadis dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyamu Ramadan, antara lain sholat tarawih yang paling pokok di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dasar motivasi iman, dan ihtisaban dalam arti ibtigha'a mardhatillah, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pada tempatnya bagi saya untuk memperbincangkan lebih lanjut kontroversi yang terjadi mengenai tarawih, antara lain tarawih yang balapan Nebwali. Sudah saya katakan bahwa itu bukan ajaran NU, bukan ajaran mazhab Syafi'i, tapi itu perilaku menyimpang dari orang-orang yang kebetulan
orang NU. Setelah itu ada pertanyaan lebih lanjut yang harus saya jawab. Bagaimana dengan sholat tarawih yang dilakukan 4 rakaat? Saya jawab bahwa tarawih yang dikenal pada umumnya di kalangan masyarakat Islam sejak masa sahabat sampai masa sekarang ini adalah dilaksanakan 20 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Ya, rakaataini. Itu yang kita saksikan misalnya di berbagai negara Islam, termasuk di pusat lahirnya agama Islam ini. Khususnya di 2 kota suci, Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Di Al-Masjidil Haram Makkah dan di Al-Masjidun Nabawi di Al-Madinatul Munawwarah di Madinah, kita saksikan di layar televisi, siaran langsung dari sana. Dan bagi yang pernah umroh di bulan Ramadan, melakukan langsung tarawih itu 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Itulah yang mereka warisi jilan anjilin, generasi demi generasi sejak zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang ini. Ya, jadi yang dilaksanakan sejak dulu itu di Masjidil Haram itu sampai sekarang ini ya 20 rakaat dengan 2 salam. Salam setiap 2 rakaat. Supaya saya tidak dianggap asbun, ya, asal bunyi, maka sengaja saya bawa kitab, yang satu besar, yang satu kecil. Ya, untuk menghindari tuduhan Pak Malik itu asbun, asal bunyi, waton metu wae saka cangkeme. Ya. Ini saya bacakan kutipan dari sebuah kitab yang dikenal sebagai kitab yang bebas mazhab. Kitab yang netral, tidak berpihak pada mazhab tertentu. Judulnya adalah Fiqhus Sunnah. Fikih yang berdasarkan pemahaman dari sunnah Nabi. Pengarangnya As-Sayyid Sabiq. Dalam pertemuan sebelumnya saya kutip mengenai masalah lain. Di sini beliau membahas pada juz 2 halaman 55 ya, mengenai Qiyamul Ramadan, menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Begini, coba didengarkan baik-baik. Qiyamu Ramadana au sholatut tarawihi sunnatun lil rijali wan nisa'i. Qiyamu Ramadan atau dikenal dengan sebutan sholat tarawih, sunnatun lil rijali wan nisa, adalah sebuah sholat sunnat bagi laki-laki maupun perempuan. Tu'adda ba'da sholatil isya'i wa qoblal witri rok'ataini. Sholat tarawih itu ditunaikan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. 2 rakaat. Ini dalam sebuah kitab fikih yang netral mazhab, yang tidak berpihak pada mazhab tertentu, bebas mazhab kata orang sekarang, yang pembahasannya menyerupai kitab fikih perbandingan atau kitab fikih muqaran dalam wujudnya yang sederhana. Nah, begitu kata Sayyid Sabiq.
2 rakaat. Demikian pula dalam kitab-kitab lain. Dalam kitab-kitab fikih pada umumnya salat tarawih itu 2. Itulah yang diwariskan jilan anjilin. Generasi demi generasi sejak zaman sahabat sampai masa sekarang ini. Sekarang bagaimana kalau sholat tarawih dilakukan 4 rakaat seperti dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Jawabannya ada 2, ya, yakni pertama pendapat dari mazhab Syafi'i yang tegas-tegas menyatakan, ya, wayan wisyahsu bi kulli rak'ataini at-tarawih au qiyam Ramadan. Wayan wisyahsu, seseorang hendaklah berniat untuk tiap 2 rakaat salat tarawih atau salat qiyam Ramadan. Jadi berniat untuk 2 rakaat. Kemudian walau shalla 4 rakaatin minha bitaslimatin wahidatin lam tasihhah. Ya. Walau shalla 4 rakaatin, andai kata seseorang salat tarawih 4 rakaat bitaslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam, lam tasihhah, tidak sah salat tarawihnya itu. Ini saya kutip pendapat ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i ini, dari kitab fikih perbandingan yang cukup besar, belasan jilid, ya, belasan jilid. Ini saya kutip dari juz berapa ini ya? Juz 2 halaman 1076. Tolong dicatat kalau ingin melakukan cek and recheck, ya. Halaman 1076, ya, juz 2 dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya, fikih Islam dan dalilnya. Pengarangnya adalah Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Al-Ustaz itu kalau di Timur Tengah itu profesor. Kalau di sini Al-Ustaz penceramah. Ya, Al-Ustaz Ad-Doktor itu sama dengan kita menyebut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kitabnya berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di situ saya mendapati redaksi yang eksplisit dan tegas, sholat tarawih 4 rakaat itu tidak sah. Tapi saya tidak tahu, ya, apakah mazhab yang lain ada yang mengesahkan. Tapi sepanjang yang saya lihat dalam buku ini, tidak ada yang lain selain mazhab Syafi'i yang membicarakan mengenai sholat tarawih 4 rakaat. Paling banter, ya, ada pendapat, ya, di kitab-kitab lain yang membolehkan sholat tarawih 4 rakaat. Tapi kalau yang tidak mengesahkan ini jelas-jelas ada dari mazhab Syafi'i yang saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz
halaman 1076. Jadi di satu pihak mazhab Syafi'i menyatakan tidak sah. Di lain pihak mungkin ada sebagian ulama, entah itu ulama mazhab atau ulama non mazhab, yang mengatakan boleh, sah. Itu wajar dalam masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan boleh. Cuma kita ini punya kode etik, ya, punya kode etik yang kemudian dirumuskan dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi al-khilaf al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf, keluar dari kontroversi itu sangat dianjurkan. Kalau bisa kita ini keluar dari kontroversi. Kalau ada perbedaan pendapat, sebaiknya kita keluar menghindari kontroversi itu. Caranya bagaimana? Caranya ialah memilih pendapat yang menurut si A boleh, menurut si A bisa diterima, menurut si B pun masih bisa diterima. Itu namanya keluar dari khilaf, keluar dari kontroversi. Kalau kita hubungkan kaidah ini yang semacam kode etik tadi, keluar dari khilaf itu mustahabbun, sangat dicintai, sangat diseyogiakan, atau dalam istilah hukum disunnatkan. Keluar dari kontroversi itu disunnatkan. Maka bagaimana sikap kita menghadapi 4 versus 2 ini? Kita kerjakan yang sholat tarawih 2 rakaat saja. Sebab ini dengan mazhab Syafi'i jelas-jelas sejalan. Ya toh? Mazhab Syafi'i yang tidak mengesahkan 4 rakaat, ini pendapat sangat sejalan. Tapi dengan pendapat yang membolehkan 4 rakaat juga tidak salah, karena mereka sekedar mengatakan boleh. Ya toh boleh. Boleh itu tidak harus, tidak wajib. Maka berdasarkan kaidah ini, walaupun kita tidak berani membatalkan ibadahnya orang, tapi berpegang kepada pendapat bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan dengan 2, itulah yang paling selamat. Itu menghindari khilaf, menghindari kontroversi. Itu. Ini pertanyaan pertama yang pernah ditanyakan oleh beberapa orang kepada saya tentang 4 versus 2 rakaat sholat tarawih. Ini, dan itulah yang diamalkan sekali lagi di dunia Islam pada umumnya, terutama di Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidun Nabawi. Kemudian masalah kedua, ini berkait dengan soal sholat witir. Ada keyakinan, dan itu betul, bahwa sholat witir itu adalah akhir dari sholat malam. Berdasarkan sebuah hadis sahih, Rasulullah mengatakan, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir sholatmu di waktu malam itu adalah sholat ganjil, sholat witir, sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Nah, berdasarkan hadis ini kita memahami bahwa sebaiknya sholat witir itu dilakukan di akhir sholat malam kita, karena adanya hadis ini, hadisnya sahih.
Pertanyaannya adalah, apabila kita sudah sholat witir di masjid bersama-sama imam, ya toh, setelah sholat tarawih selesai, lalu dilanjutkan dengan witir, lalu kita di rumah ingin menambah lagi sholat tarawih kita, sholat tahajud, sholat hajat, ya, sholat taubat, dan lain sebagainya yang memang tidak tertutup peluang untuk itu, apalagi pada malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lantas pertanyaannya, kalau kita di masjid sudah witir bersama-sama imam, bolehkah kita witir lagi nanti setelah sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, atau nambahi witir? Karena witirnya baru 8, ingin 20 tambah 12, tidak ada halangan untuk itu. Saya katakan, para sahabat dulu setelah sholat tarawih bersama Nabi 2 malam, itu ternyata di rumahnya yukammilunaha fi buyutihim. Mereka menyempurnakannya lebih lanjut di rumah masing-masing. Maka bagaimana ini? Apakah kita perlu sholat witir lagi? Boleh sholat witir lagi? Atau sudah cukup dengan witir yang di masjid bersama imam? Ya, jawabannya, kalau sudah witir di masjid bersama imam, tidak usah witir lagi di rumah. Karena ada hadis sahih juga dari Nabi Muhammad SAW yang melarang 2 witir dalam 1 malam. Bunyi hadisnya, Rasulullah bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Ya. Jadi kalau sudah witir di masjid, tak usahlah witir lagi di rumah. Sholat sebanyak-banyaknya di rumah, ya. Apalagi di malam terakhir ini. Tapi tidak boleh ditutup lagi dengan witir. Tapi ada orang yang ingin sholat witir di akhir malam. Ya, di sini ada ulama yang menyarankan, ya, ulama yang menyarankan antara lain dari kalangan mazhab Hambali, yakni witirnya tadi ditambahi 1, sehingga tidak witir lagi, tidak ganjil, ditambah 1 rakaat, sehingga menjadi sholat 4 rakaat, sholat syafa, bukan sholat witir. Nah, setelah ditambahi itu, lalu sholat sunat silahkan nanti ditutup kembali dengan witir. Ada pemikiran seperti itu. Saya bacakan, ya, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu lagi, yakni karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, halamannya pindah ke Mas, tolong Mas. Pindah. Ya. Pindah ke halaman 1092. Saya bacakan ya. Wa man autara fi jama'atin au munfaridan. Barang siapa sholat witir dalam jamaah atau sendirian, tidak berjamaah, summa arada sholata tatawwu'an ba'dal witri, ya, summa arada as-sholata
tatawu'an ba'dal witri. Lalu kemudian dia bermaksud untuk sholat tatawwu, sholat sunat setelah witir. Ya, dia sudah witir tadi, entah sendirian, entah jamaah. Ya, lam yangkut witrahu ay lam yusaffihu bi rak'atin. Sebetulnya dia tidak perlu merusak witirnya. Tidak usah merusak witirnya bi rak'atin dengan menambah 1 rakaat. Kama qala Syafi'iyatu, sebagaimana pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i. Tadi ada disarankan kan, ada yang menyarankan supaya setelah imam di masjid itu witir 3 rakaat misalnya, lalu dia salam, Anda langsung berdiri untuk rakaat yang keempat supaya tidak jadi witir. Ya, salah 1 rakaat lagi, maka menjadi 4 rakaat sehingga genap. Nah, tapi di sini dikatakan tidak perlu merusak witirnya, tidak perlu menggenapkan witirnya dengan 1 rakaat tambahan. Kama qala Syafi'iyah, sebagaimana pendapat dari ulama Syafi'iyah. Liqauli Aisyata, apa alasannya? Alasannya karena adanya pendapat adanya pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad su'ilat anil ladzi yanqudu witrahu. Ketika dia ditanya tentang orang yang merusak witirnya dengan menambahi 1 rakaat lagi, apa jawab dari Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah atau Siti Aisyah yang kita kenal itu, dzakal ladzi yal'abu bi witrihi. Ya, dzakal ladzi yal'abu bi witrihi, itu orang yang bermain-main mempermainkan sholat witirnya. Dulu ketika saya masih muda, dengan bahasa saya yang vulgar waktu itu, saya ditanya, Pak Malik, kalau sholat witir lalu ditambah 1 rakaat lagi, lantas sholat 1 rakaatnya itu niatnya sholat apa? Saya bilang, itu sholat destroyer, sholat untuk to destroy, untuk merusak sholat witir. Saya begitu. Di sini kalau Aisyah menjawabnya, dia orang seperti itu adalah alladzi yal'abu bi witri, orang yang bermain-main dengan sholat witirnya. Ya sudahlah, kalau sudah sholat witir tidak usah witir lagi, dilarang. Nah kalau seperti tadi itu sebetulnya di samping main-main, resikonya itu witirnya justru menjadi 3 kali. Ya toh, menjadi 3 kali, 2 kali saja tidak boleh, apalagi 3 kali. Pertama witir yang bersama imam, yang kedua witir yang 1 rakaat, yang ketiga witir yang terakhir setelah dia menambahi sholat tahajud dan lain sebagainya. Malah 3 witir. Maka saya pada waktu dulu masih muda, bahasa saya masih vulgar, saya katakan ketika ditanya sholat apa namanya sholat 1 rakaat itu, sholat destroyer. Ya, maka untuk sholat tadi silakan sholat sebanyak-banyaknya setelah sholat witir di masjid, tapi jangan ditutup lagi dengan witir. Mengapa demikian? Karena tadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa annahu kana yusalli ba'dal witri rak'atain, ya, walam yutir, ya, iktifaan bil witri ladzi qabla tahajjudihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam masih
Diriwayatkan Nabi itu masih sholat 2 rakaat lagi setelah witir. Berarti menjadikan sholat witir sebagai akhir sholat malam itu tidak wajib, cuma dianjurkan. Kata para ulama, ya, ij'alu, jadikanlah, itu fi'il amr, kata kerja perintah. Perintah di sini bukan perintah lil wujub untuk menunjukkan arti wujub, tapi perintah lin nadbi, perintah untuk arti anjuran saja. Kalau bisa sholat witir itu menjadi penutup sholat malam kita. Tapi kalau tidak apa-apa. Jadi setelah sholat witir di masjid, silahkan sholat sebanyak-banyaknya di rumah. Tidak ada masalah, yang penting tidak ditutup dengan witir. Nah, di sini kemudian kita berhadapan dengan kenyataan takmir masjid itu sering galak tuh pada jamaah itu. Ada jamaah yang ketika selesai sholat tarawih dia meninggalkan masjid, lalu dikatakan keset. Bahkan ada beberapa masjid yang melarang, yang sengaja pintunya ditutup supaya selesai sholat tarawih tidak pada lari untuk menghindari sholat witir. Itu salah, ya, jangan seperti itu. Orang yang meninggalkan masjid setelah selesai sholat tarawih tidak ikut witir, jangan dianggap sebagai keset, jangan dianggap sebagai orang yang malas, tidak mau ikut witir. Buat Arab opo kayak koyo apa ya, kesusu banget orang ngentene witir, jangan. Karena orang itu ingin mendapatkan fadilah sholat witir di akhir sholat malam, berhubung dia masih akan melanjutkan sholat-sholat sunat di rumah. Dia ingin menutup sholat sunatnya itu dengan sholat witir. Makanya dia meninggalkan masjid setelah selesai jamaah tarawih, tidak mengikuti witir bersama imam. Jangan itu dianggap malas atau keset. Saya kira ini masih ada waktu 9 malam ya. Ya, masuk ada waktu 9 malam bagi kita untuk ya memperbaiki, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan pencerahan, ya, bisa menghilangkan kebingungan pada para jamaah, pada sebagian jamaah. Amin ya mujibas sa'ilin. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.